Dia menjodohkanku dengan Nadia. Tapi di malam-malam sunyi, dialah yang masih kucari. Aku telah menikah dan menjadi ayah. Namun aroma minyak wangi Syarifah Leila dan kenangan di kamar penginapan itu adalah dosa terindah yang terus menghantuiku. Perkenalkan, namaku Karem. Umurku 28 tahun. Aku kerja di sebuah toko material bangunan di daerah Al-Qasr, Amman. Sudah hampir 2 tahun aku bekerja di sini. Bosku namanya Syaif Ilyas. Umurnya 58 tahun, dan istrinya, Syarifah Leila, umurnya 45 tahun. Toko, Al-Najah, punya mereka cukup besar. Punya karyawan belasan sampai 20 lebih. Aku merasa cukup beruntung, karena baru kerja setahun saja sudah dikasih tanggung jawab dan kepercayaan yang lebih besar dari yang lain. Setelah hampir 2 tahun kerja, aku juga dapat fasilitas rumah kontrakan dan sebuah mobil pick-up dinas. Ya, bisa dibilang hidupku mulai mapan. Sekarang sudah punya pekerjaan tetap dengan gaji yang lumayan. Sayangnya, aku membuat kesalahan dalam hidupku. Aku gak nyangka bisa berbuat sejauh itu kepada majikanku. Tanpa sepengetahuan Syaif Ilyas, aku hanya menuruti semua keinginan Syarifah Leila, istrinya, sampai semua jadi seperti ini. Menurutku, Syarifah Leila itu wanita yang sempurna. Dia cantik, pintar, dan punya wibawa yang membuatnya sangat menarik. Penampilannya selalu memakai abaya dan hijab panjang, yang membuatnya terlihat seperti istri setia, wanita anggun, dan juga sangat solehah. Dia bukan cuma dihargai sama para karyawan, tapi juga sangat dihormati di lingkungan tempat tinggal mereka. Apalagi setelah Syaif Ilyas terjun ke politik dan terpilih jadi anggota dewan, keluarga mereka semakin dihormati. Tapi dari situlah aku baru sadar, ternyata uang, harta, dan kehormatan tidak selalu bisa membahagiakan. Setidaknya, itulah yang diceritakan Syarifah Leila padaku, sehingga akhirnya semua hal itu bisa terjadi antara aku dan dia. Dulu sebelum bekerja di toko material, aku sempat beberapa tahun luntang-lantung kerja serabutan di terminal bus Al-Mansoura, kerja apa saja asal halal. Tapi namanya dunia terminal, pasti dekat sama dunia malam, sehingga aku juga sudah terbiasa mengenal wanita penghibur. Kalau ada rezeki lebih, sudah pasti aku bakal mencari kesenangan kencan semalam dengan mereka. Makanya sampai usia 28, aku jadi males nikah. Soalnya kupikir paling rasanya sama saja, malah ruwet kalau punya istri. Namun setelah kerja di toko milik Syaif Ilyas, aku sudah bertekad dan janji untuk memperbaiki semua pola kehidupanku. Bukan karena tekadku juga sih, tapi lebih kepada rasa takut dipecat. Karena Syaif Ilyas dan istrinya terkenal disiplin, keduanya juga sangat taat beribadah dan sering menasehati karyawan agar menjalani hidup yang baik. Aku pun harus mulai berubah penampilan, lebih rapi, dan harus mulai rajin beribadah juga. Sejak awal bekerja, aku sama sekali nggak berani menatap Syarifah Leila, istri bosku. Aku sangat menghormati beliau saat itu. Karena sikapku yang selalu sopan dan rajin dalam bekerja, lama-kelamaan aku mulai mendapat kepercayaan dari bosku. Aku bahkan beberapa kali dipercaya mengantarkan Syarifah Leila jika beliau hendak pulang kampung ke Irbit. Dan tanpa setahu Syaif Ilyas, perjalanan 4 jam yang sering kami tempuh justru mengukir kisah indah. Sejak itu, aku diminta mengantar Syarifah Leila pulang kampung. Katanya ada hajatan keluarga yang memang harus dihadiri. Namun Syaif Ilyas nggak bisa ikut karena beliau ada pelatihan anggota dewan ke Damaskus selama seminggu. Jadi saat itu, aku hanya berdua saja mengantar Syarifah Leila pulang kampung ke Irbit. Tumben saat itu, Syarifah maunya jalan sore. Katanya biar bisa sambil santai. Aku ambil jalur lewat Jerash. Mobil Syaif Ilyas aku kemudikan santai seperti permintaan Syarifah Leila. Beliau duduk di kursi belakang. Namun, sesekali tatapan kami bertemu di kaca spion tengah. Soalnya Syarifah ngajak aku ngobrol biar nggak ngantuk. Yah, awalnya ngobrol basa-basi tentang toko material, tentang kondisi karyawan, dan kegiatanku selama ini. Tapi lama-lama, obrolan mulai ke masalah privasi, baik kepribadianku maupun masalah rumah tangga beliau sendiri. Saat itu jantungku jadi berdebar. Walau sudah berusia 45 tahun, Syarifah Leila tuh masih kayak wanita muda saja gayanya. Caranya bercerita, tatapan matanya, dan suaranya agak manja sambil sesekali terlihat menggigit bibirnya sendiri. Tingkah dan gelagatnya memang sangat berbeda saat itu. Tetap berwibawa, namun juga lebih kelihatan seperti menggoda. Karem, kamu nggak pernah libur ya selama ini? Apa nggak capek kerja terus?
Naam, Syarifah. Saya mana sempat libur? Tapi nggak apa-apa. Saya juga kan bujang. Nggak ada yang protes walau kerja terus. Kamu kerja itu penting. Tapi jangan ngorbanin kesenangan hati juga. Sesekali libur dong. Wah, maunya sih gitu, Syarifah. Kalau Syaif Ilyas dan Syarifah mengizinkan, saya malah mau cuti pulang kampung ke Alsalt. Udah lama nggak nengok keluarga di kampung. Kenapa kamu nggak bilang? Ya udah, bulan depan deh kamu boleh izin. Karem, nanti kita mampir dulu ya di Wadi Rum. Aku pengen lihat pemandangan matahari terbenam sebentar. Oh, boleh, Syarifah. Tapi apa nggak kemalaman nanti sampai Irbit? Halah, santai aja. Kalau kemalaman, kan kita bisa cari penginapan dulu di sekitar sana. Hitung-hitung liburan. Karem, kamu mau juga kan? Setelah obrolan itu, Syarifah minta aku berhenti sebentar. Beliau ingin pindah duduk di depan, di sampingku. Tak terasa perjalanan memasuki Wadi Rum. Aku menepi di pinggir jalan. Sore itu menjelang petang, dari balik kaca mobil, pemandangan begitu memukau. Hamparan pasir dan batu karang megah, langit mulai berwarna jingga keemasan. Di sampingku, Syarifah Leila duduk tenang. Wajahnya terpapar cahaya senja yang lembut, membuatnya terlihat semakin anggun. Aku bisa merasakan getar halus dari tangannya ketika ia merapat, mungkin karena dinginnya udara gurun, atau mungkin karena suasana yang tiba-tiba begitu romantis. Aku hanya diam, menikmati hening. Suara angin mulai terdengar dari kejauhan, bercampur dengan desir pasir yang menempel di kaca. Mobil ini seolah jadi ruang kecil yang hangat, tempat kami berdua larut dalam pesona sore Wadi Rum. Sesekali aku melirik Syarifah Leila. Senyumnya samar, matanya memandang jauh ke cakrawala. Tapi aku tahu, ia juga merasakan getaran yang sama, suasana yang membuat hati berdebar lebih cepat dari biasanya. Dan di detik itu aku sadar, ada sesuatu yang lebih indah dari panorama senja, kebersamaan ini. Sore makin merambat ke petang. Dari balik kaca depan mobil, cahaya jingga memudar berganti kegelapan yang mulai menyelimuti gurun. Aku masih terdiam, menikmati Wadi Rum yang sunyi. Tiba-tiba suara Syarifah Leila memecah hening. Nadanya pelan tapi ada getar lain yang sulit kuartikan. Indah banget ya, tapi sayang, dari depan sini kayak kurang leluasa ngelihatnya. Aku menoleh, ia menatapku dengan senyum samar. Tatapannya nggak seperti tadi, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih menggoda. Gimana kalau kita pindah ke belakang aja? Katanya lirih, biar lebih puas menikmati panoramanya. Jantungku berdetak lebih cepat. Kalimatnya terdengar biasa, tapi aku bisa merasakan arah obrolan ini mulai menjurus ke sesuatu yang berbeda. Sekejap aku terdiam, menelan ludah. Dari kaca spion, aku bisa melihat bintang-bintang mulai bermunculan, menciptakan suasana yang romantis sekaligus rawan. Syarifah Leila sudah lebih dulu membuka pintu, lalu menoleh ke arahku dengan tatapan penuh ajakan. Ayo, di belakang lebih luas, lebih nyaman, ujarnya dengan nada manja. Aku menarik napas panjang, suasana dalam mobil mendadak berubah, bukan lagi sekadar tempat berteduh dari dinginnya udara gurun, tapi sebuah ruang rahasia yang menyimpan tanda tanya besar tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami akhirnya pindah ke kursi belakang. Dari sana, jendela mobil seakan jadi bingkai besar yang menampilkan langit berbintang. Suasana sunyi, hanya ada suara angin gurun dan kadang lolongan anjing jauh. Aku duduk di samping Syarifah Leila. Jarak kami begitu dekat sampai-sampai aku bisa merasakan aroma minyak wanginya yang lembut bercampur dengan hawa dingin gurun. Ia menoleh perlahan menatapku, wajahnya begitu dekat, mata beningnya sempat berkilau sebelum akhirnya perlahan terpejam. Napasnya terasa hangat menyapu pelan di wajahku, jantungku berdegup tak karuan. Hanya beberapa sentimeter lagi, bibir kami akan bertemu. Aku nyaris tak bisa menahan diri, tubuhku refleks maju mendekat. Tapi, suara klakson mobil lain meraung tepat di belakang mobil kami, mengagetkan sekaligus memecah momen. Aku spontan terlonjak, sementara Syarifah mendadak membuka mata dengan wajah merah padam. Astagfirullah, kaget saya, katanya sambil menutup wajahnya dengan hijabnya, malu bercampur tawa kecil. Aku ikut tersenyum kaku, mencoba menutupi degup jantung yang masih berisik di dada. Suasana romantis barusan buyar seketika, berganti kikuk yang entah kenapa justru membuatku makin kagum pada dirinya. Kami kembali bersiap jalan.
Syarifah kembali duduk di samping diriku yang mengemudikan mobil. Aku baru saja menyalakan mesin mobil, bersiap melanjutkan perjalanan menuju Irbit. Dari sudut mataku, kulihat Syarifah masih senyum-senyum sendiri, entah mengingat apa yang barusan hampir terjadi di kursi belakang. Tiba-tiba ia memanggilku pelan. "Karem." Refleks aku menoleh, dan saat itu juga, tanpa peringatan, bibirnya yang hangat menyentuh bibirku, singkat, lembut, tapi cukup membuatku terdiam dan jantungku serasa melompat. Sebelum aku sempat membalas, Syarifah buru-buru menjauh, wajahnya memerah, tangannya menutup mulutnya sendiri, seolah tak percaya dengan keberaniannya barusan. "Jangan natap aku kayak gitu, Karem," katanya lirih, suaranya bercampur gugup dan malu. Ia segera mengalihkan pandangan keluar jendela. "Yuk, lanjutin jalannya." Aku masih tertegun beberapa detik. Bibirku seperti masih menyimpan jejak lembut tadi. Mesin sudah menyala, jalan di depan menanti, tapi rasanya dunia barusan berhenti sekejap darinya. Mobil melaju pelan meninggalkan Wadi Rum. Jalanan mulai gelap, bintang-bintang bertaburan di langit. Aku melirik Syarifah yang sedari tadi diam, sesekali menggigit bibir bawahnya, seolah ada sesuatu yang ia pikirkan. Tiba-tiba ia memanggilku pelan. "Kayaknya kita nginep aja malam ini ya. Besok pagi baru berangkat ke Irbit. Aku agak capek." Aku menoleh sebentar, senyumnya samar, tapi matanya menyimpan kegundahan yang sulit ku terjemahkan. Sekejap aku hanya terdiam, jantungku berdentum lebih kencang dari biasanya. Tak lama kemudian, kami tiba di sebuah penginapan kecil di dekat gurun. Bangunannya sederhana tapi hangat, dengan lampu-lampu temaram yang membuat suasana terasa intim. Aku segera menuju resepsionis. "Maaf, untuk malam ini hanya tersisa 1 kamar saja," kata petugas itu sambil tersenyum sopan. Aku refleks menoleh ke Syarifah. Ia menunduk, kedua tangannya saling meremas di pangkuan, ada rona merah yang jelas di pipinya. "Gimana?" tanyaku pelan. Syarifah menghela napas, lalu mengangguk singkat, meski wajahnya semakin memerah. "Ya, kalau memang cuma ada 1 kamar, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa istirahat." Aku tersenyum kaku, bukan karena menolak, tapi karena sulit menyembunyikan degup yang makin menggema di dada. Malam ini sepertinya akan jadi malam yang panjang, penuh tanda tanya yang tak terjawab. Kamar penginapan itu sederhana tapi terasa hangat. Lampu kuning temaram menyinari meja kecil tempat kami menikmati makan malam singkat, nasi kapsa, sup, dan teh mint yang mengepul. Setelah piring kami kosong, Syarifah duduk bersandar di kursi. Wajahnya tampak lelah tapi matanya penuh cerita. Ia menunduk sebentar sebelum akhirnya membuka suara. "Karem, kadang aku bingung. Syaif Ilyas, sejak jadi anggota dewan, sibuknya bukan main, jarang ada waktu ngobrol. Kalau di rumah pun, pikirannya masih penuh urusan politik." Aku hanya bisa terdiam, mendengarkan dengan saksama. Bagi orang lain mungkin itu keluhan biasa, tapi di balik tatapan Syarifah, aku bisa merasakan kesepian yang dalam. Aku tersenyum kaku, lalu menjawab perlahan. "Maaf, saya nggak bisa kasih solusi. Saya kan bujang, nggak paham dunia rumah tangga." Kalimat itu maksudnya sederhana, tapi entah kenapa membuat Syarifah menoleh padaku lebih lama. Matanya basah, tapi bibirnya justru tersenyum tipis. "Justru itu, Karem, kamu nggak pernah bosen dengerin aku. Kamu nggak ngejudge, nggak nyalahin, cuma ada di sini." Aku tercekat, lidahku keluh. Suasana mendadak mirip dengan yang di mobil sore tadi. Saling diam, hanya ada degup jantung yang makin kencang. Syarifah menghela napas dalam, lalu menunduk lagi, tapi kali ini, tangannya meraih cangkir teh, gemetar halus saat ia mengangkatnya. Sejenak suasana hening, sampai akhirnya ia mendongak dengan wajah bersemu merah, suaranya bergetar. "Karem, jangan tatap aku kayak gitu lagi, nanti aku kambuh lagi." Aku masih terdiam, menatap cangkir teh yang sudah kosong, uap hangatnya sudah hilang, tapi suasana di kamar itu justru semakin panas. Anehnya, bukan karena suhu, melainkan karena kehadiran Syarifah di depanku. Ia menarik napas pelan, lalu berkata dengan suara yang nyaris seperti bisikan. "Kamu tahu kan, aku sering merasa sendirian meski rumah ramai. Kadang aku iri sama pasangan lain yang bisa ngobrol berjam-jam, ketawa bareng. Sementara aku di rumah cuma dengar berita politik dari mulut suamiku." Aku mengangguk pelan. "Saya ngerti.
Tapi saya nggak tahu harus bilang apa. Saya ini bujang. Pengalaman saya nggak ada apa-apanya dibanding ibu. Syarifah tersenyum samar. Matanya menatapku lama. Senyum itu bukan senyum basa-basi, tapi senyum getir yang menyimpan rasa. Itu justru yang bikin aku nyaman. Karem. Kamu apa adanya, nggak banyak gaya, dan selalu ada. Suasana jadi hening. Hanya terdengar detak jam dinding dan suara angin gurun dari luar yang meniup tirai tipis. Aku merasa wajahku memanas, sementara Syarifah menunduk, lalu dengan perlahan meraih tanganku di atas meja. Sentuhan itu lembut tapi mampu menggetarkan seluruh tubuhku. Aku menelan ludah, bingung harus bagaimana. Jangan gitu, nanti saya salah paham. Ia mendongak lagi, kali ini matanya berkaca-kaca. Kalaupun kamu salah paham, mungkin itu memang yang aku butuhkan sekarang. Kata-katanya membuatku tercengang. Tubuhku serasa kaku, sementara jantung berdegup semakin keras. Di depan mataku, kini bukan lagi sekadar istri seorang anggota dewan, melainkan seorang wanita matang yang kesepian, cantik berwibawa tapi juga rapuh. Dan aku, si bujang yang tak tahu banyak tentang cinta, tiba-tiba jadi orang yang ia pilih untuk berbagi luka dan rasa. Tangannya masih menggenggam tanganku, hangat, bergetar halus. Syarifah tidak segera melepaskan, justru menggenggam lebih erat, seakan takut kehilangan sandaran. Aku bisa melihat jelas wajahnya dari dekat, garis-garis lembut di pipi, tatapan matanya yang penuh wibawa tapi kini luluh oleh rasa yang tak terbendung. Aku kadang benci sama diri sendiri, bisiknya, kenapa bisa segelisah ini hanya karena ditemani seorang bujang. Aku menelan ludah, mencoba meredakan gemuruh di dada. Jangan bilang begitu. Justru saya yang bingung. Saya nih siapa? Cuma karyawan toko. Nggak pantas jadi tempat ibu curhat. Ia tersenyum getir. Lalu matanya memejam sejenak. Napasnya panjang, berat. Lalu perlahan ia berdiri, berjalan mendekat, dan duduk di ujung ranjang tepat di sampingku. Apa pantas atau tidak, hatiku yang memilih. Karem. Aku terdiam. Jarak kami begitu dekat. Bahu kami hampir bersentuhan. Dari dekat, aroma minyak wanginya begitu terasa, bercampur dengan dingin udara gurun yang masuk lewat celah jendela. Aku menoleh tanpa sadar, dan saat itu juga Syarifah membuka matanya. Pandangan kami bertemu, hening, waktu seakan berhenti. Perlahan ia memejamkan mata, wajahnya condong padaku, napasnya menyapu pipiku, membuatku kehilangan kata-kata. Aku ingin menahan, ingin mundur, tapi tubuhku kaku, hingga akhirnya jarak di antara kami nyaris lenyap, bibir kami akhirnya bertemu. Seketika, dunia luar seperti menghilang, tak ada suara angin, tak ada cahaya lampu temaram, tak ada waktu, hanya ada dua jiwa yang saling berusaha memahami, saling mencari tempat untuk menumpahkan sepi. Entah berapa lama semuanya berlalu, yang jelas, ketika akhirnya hening kembali, Syarifah tersenyum lirih. Ia merebahkan diri di dadaku, napasnya masih tersengal pelan, wajahnya teduh meski matanya tampak basah. Kamu, ucapnya dengan suara gemetar bercampur tawa kecil. Katanya nggak pengalaman, tahunya bisa bikin aku sampai baper kayak gini. Aku terdiam, hanya bisa menatap langit-langit kamar. Rasa hangat itu masih melekat, tapi bersamaan dengan itu juga datang gelombang rasa bersalah yang menusuk hati. Apa yang barusan kita lakukan salah? Saya cuma karyawan. Ibu itu istri orang terhormat. Saya. Belum sempat aku melanjutkan, Syarifah menempelkan jari telunjuknya ke bibirku. Matanya berkaca-kaca. Jangan ngomong begitu dulu. Aku tahu ini dosa. Tapi aku juga manusia. Karem. Aku cuma butuh didengar, dirangkul, setidaknya malam ini. Aku memejamkan mata. Dadaku berdesir. Antara bahagia dan takut. Dalam hati aku bergumam. Astagfirullah, apa yang sudah aku lakukan? Tapi meski rasa salah itu menyesakkan, ada pula rasa hangat yang aneh, rasa yang membuatku tak ingin melepaskan Syarifah dari pelukanku. Perjalanan ke kampung halaman Syarifah Leila di Irbit kali itu benar-benar berkesan dan tak terlupakan bagiku. Kami tiba esoknya tepat jam 9 pagi di sebuah desa kecil yang masih asri dan sederhana. Rumah keluarga besar Syarifah sudah dipenuhi keramaian sebab, rupanya, ada hajatan nikahan salah seorang keponakannya. Tak heran beliau sangat ingin pulang, karena selain silaturahmi, beliau juga harus menghadiri acara itu. Di tengah suasana riuh pesta,
Musik tradisional mengalun dari panggung kecil yang dipasang di halaman rumah. Anak-anak berlarian dengan wajah riang, sementara orang-orang tua sibuk menyambut tamu dengan penuh keramahan khas desa. Saat itulah, Syarifah menepuk lenganku pelan. Sini dulu. Aku kenalin sama satu orang, katanya sambil tersenyum penuh arti. Aku pun menurut, ikut beliau masuk ke ruang tamu yang agak lenggang. Dari balik tirai, muncullah seorang wanita berhijab, wajahnya lembut dengan senyum menenangkan. Ini Nadia, keponakan jauh dari keluargaku. Usianya 34 sudah, lama menjanda, ucap Syarifah seakan sengaja menekankan. Aku sempat kikuk, tapi Nadia menyapaku dengan ramah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balasku dengan senyum canggung, saya yang sering ikut bantu-bantu Syarifah. Syarifah tersenyum lebar melihat perkenalan itu. Kalian cocok loh, siapa tahu jodoh, ucapnya sambil meninggalkan kami berdua di ruangan, seolah memberi kesempatan agar lebih akrab. Aku hanya bisa menghela napas dalam hati, tak sangka di tengah hiruk-pikuk pesta pernikahan, aku malah dijodohkan dengan seorang wanita yang entah kenapa langsung membuat hatiku berdebar. 3 tahun pun berlalu. Begitu cepat aku dan Nadia menjalani rumah tangga yang sederhana tapi penuh warna. Tak disangka, hanya beberapa bulan setelah menikah, Nadia langsung mengandung. Kini kami telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang usianya baru 2 tahun. Ceria, sehat, dan jadi pengikat cinta di rumah kecil kami. Sementara itu, Syarifah Leila tetap setia mendampingi Syekh Ilyas. Namun ada momen-momen tertentu di mana beliau masih sering mengajakku berjalan-jalan ke oasis atau wadi rum, sekadar mengenang masa lalu yang tak sepenuhnya hilang dari hati kami. Senyumnya yang teduh tetap sama, meski kini ada batas tipis yang sama-sama kami jaga. Aku belajar banyak dari perjalanan ini tentang cinta, kesetiaan, dan takdir yang sering datang dengan cara yang tak kita sangka. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang siapa yang kita cintai, tapi juga bagaimana kita menjaga hati tanpa melukai. Anggap saja kisah ini sekadar hiburan. Ya, sahabat. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa lagi kapan-kapan. M.A. As-Salmah.